Kita ke Word dulu, terus kita salin, terus kita Ctrl C, terus kita ke SPSS, kita ke pojok kanan, klik kanan, kita ke paste with variable name, terus kita ke variable view, terus kita desimalnya ganti 0 semua. Terus kalau udah kita ke data view lagi, terus kita ke analis, kita ke regression, terus ke linear, kita ke nilai ujian akhir dulu, taruh di dependent, terus kita ke jumlah jam belajar, klik ke Ctrl A, terus ke independent, terus oke. Ini hasilnya. Kita copy, Ctrl A, terus kita ke Word, kita salin. Sini saya mengambil judul analis pengaruh jumlah jam belajar, tingkat kehadiran kelas, dan partisipasi dalam diskusi kelas terhadap nilai ujian. Terus untuk reksensonnya variabel interpretasinya tabel variabel interet tersebut menjelaskan variabel-variabel apa saja yang menerapkan variabel independen dan apa yang menjadi variabel dependen terhadap bahwa yang menjadi variabel independen adalah jumlah jam belajar, tingkat kehadiran di kelas, dan partisipasi dalam diskusi kelas. Sedangkan variabel dependen adalah nilai ujian akhir. Untuk model sumarinya, interpretasinya berdasarkan tabel, hasil perhitungan di atas terlihat bahwa nilai R2 adalah sebesar 0,795 atau 79,5%. Artinya adalah bahwa variabel independen buka kurung adalah jumlah jam belajar atau tingkat kehadiran di kelas tutup kurung mampu menjelaskan variabel dependen. Nilai ujian akhir sebesar 79,5%. Sedangkan sisanya sebesar 20,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model nilai koefisien determinasi sebesar 79,5%, menunjukkan bahwa model regresi ini dikatakan layak karena memiliki nilai koefisien determinasi lebih dari 50%. Asumsinya adalah bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model telah mampu memberikan penjelasan lebih dari 50%. Untuk ANOVA-nya, interpretasinya, tabel ANOVA di atas adalah tabel yang menunjukkan uji regresi secara simultan. Bagaimana pengaruh variabel jumlah jam belajar atau partisipasi dalam diskusi kelas dan tingkat kehadiran di kelas mempengaruhi nilai ujian akhir. Keputusan 1. Bila nilai F hitung F stabil maka H1 diterima. Bila nilai F hitung F stabil maka AH diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa F hitung 38,574 lebih ke, lebih besar F stabil 2,98 sehingga H1 diterima di mana variabel jumlah jam belajar, partisipasi diskusi kelas, dan kehadiran di kelas berpengaruh secara bersama-sama terhadap nilai akhir ujian. Dengan demikian, penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Keputusan 2. Bila nilai SIG 0,5 maka H1 terima, bila nilai SIG 0,5 maka H diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIG sebesar 0,00 lebih besar 0,05 sehingga H1 diterima di mana variabel jam belajar, partisipasi diskusi kelas, dan kehadiran di kelas berpengaruh secara
bersama-sama terhadap nilai ujian akhir. Dengan demikian penelitian tersebut menerima H1 dan menolak H0. Kesimpulan, variabel jumlah jam belajar, partisipasi di kelas, dan kehadiran di kelas mempengaruhi signifikan secara simultan bersama-sama terhadap nilai ujian akhir. Untuk koefisiennya, berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa bila nilai F hitung lebih besar F stabil maka H1 diterima. Bila nilai F hitung lebih kecil F stabil maka AHO diterima. Nilai variabel jumlah jam belajar T hitung juga urung 3,450 lebih besar T stabil 2,048 sehingga H1 diterima di mana variabel jumlah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian akhir. Nilai variabel tingkat kehadiran di kelas T hitung 3,115 T tabel 2,48 sehingga H1 diterima di mana variabel tingkat kehadiran di kelas berpengaruh terhadap nilai ujian akhir. Nilai variabel partisipasi dalam diskusi kelas T hitung 5,233 T tabel 2,48 sehingga H1 diterima di mana variabel partisipasi dalam diskusi kelas berpengaruh terhadap nilai ujian. Keputusan 2. Nilai SIK 0,05 maka H1 diterima. Bila nilai SIK 0,5 maka H diterima. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai SIK variabel jumlah jam belajar 0,002 lebih lebih kecil 0,05 sehingga H1 diterima di mana variabel jumlah jam belajar berpengaruh terhadap nilai ujian akhir. Nilai SIK variabel tingkah kehadiran di kelas 0,004 lebih kecil 0,5 sehingga H1 diterima di mana variabel tingkat kehadiran di kelas berpengaruh terhadap nilai ujian akhir. Nilai SIK variabel partisipasi di diskusi kelas 0,00 lebih besar 0,5 sehingga H1 diterima di mana variabel partisipasi dalam diskusi di kelas berpengaruh terhadap nilai ujian akhir. Kesimpulannya itu variabel jumlah jam belajar, tingkat kehadiran di kelas, dan partisipasi di diskusi kelas berpengaruh signifikan secara parsial sendiri-sendiri terhadap nilai ujian akhir. Dengan demikian penelitian ini menerima H1 dan menolak H0.